Zombie Apocalypse. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya, Marlin Esilalahi, Guru Ekonomi SMA Negeri 50. Kali ini kita akan mempelajari materi manajemen di kelas 10 peminatan. Manajemen adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008 edisi keempat mengatakan bahwa manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi. Sedangkan menurut para ahli, saya ambil satu dari Indonesia, yaitu SP Siagian. Dia adalah salah satu ahli ekonomi dari Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan menggunakan orang lain. Yang kedua, menurut ahlinya George Robert Terry, yaitu pengusaha dan politikus dari Amerika, mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Berikutnya, kita masuk kepada kesimpulan dari pengertian manajemen. Sebenarnya masih banyak para ahli yang lain. Nanti kita bisa mencarinya di buku atau sumber lain. Sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Kalau dilihat dari pengertiannya ada 3. Yang pertama, manajemen dilihat dari segi seni. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, dilihat dari segi ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang secara sistematis memahami mengapa, bagaimana manusia bisa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang ketiga, yaitu dari segi proses. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan dari anggota untuk tujuan organisasi yang ditentukan. Oke, berikutnya kita masuk pada jenjang manajemen. Jenjang manajemen ada 3. Yang pertama yang dikenal dengan top manajemen. Top manajemen itu adalah manajemen yang paling tinggi atau manajemen puncak, di mana ini biasanya terdiri dari direktur atau direksi dan juga ada nanti direktur utama. Yang kedua adalah manajemen middle atau manajemen tengah, menengah. Biasanya ini adalah yang memimpin suatu departemen atau divisi atau komisi, ya. Yang ketiga yaitu supervisor atau lower management, di mana manajemen ini bertugas untuk menjalankan rencana manajemen menengah. Lalu kita masuk kepada prinsip dan unsur manajemen. Yang pertama, prinsip manajemen ada beberapa, tapi yang paling utama ada 6 diantaranya. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua disiplin, yang ketiga otoritas atau wewenang, yang keempat kesatuan arah, yang kelima kesatuan perintah, yang keenam pemberian upah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu prinsipnya. Prinsip manajemen terdiri dari 5M. Yang pertama, man atau manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, money, yaitu uang, modal yang dipakai
untuk memproduksi barang. Yang ketiga, ada material, yaitu bahan-bahan yang dipakai untuk membuat suatu produksi. Yang keempat, ada mesin. Mesin yaitu adalah alat-alat yang dipakai untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah methods. Methods adalah metode atau cara yang digunakan untuk memproduksi barang. Lalu kita masuk kepada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu adalah planning, yaitu perencanaan. Di mana perencanaan adalah suatu proses yang paling dasar, di mana perencanaan adalah fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lanjutkan atau yang akan kita lakukan ke depan. Misalnya, pembangunan jembatan layang adalah salah satu bentuk konstruksi yang dihasilkan dari perencanaan yang matang. Kalau misalnya pembangunan jembatannya tidak direncanakan dengan matang, bisa jadi terjadi jembatannya jebol atau rubuh. Seperti sekarang Indonesia sangat banyak membangun bendungan-bendungan. Salah satunya ada di Majene. Jika seandainya bendungan itu adalah bendungan raksasa, jika tidak direncanakan dengan matang, apabila jebol, bisa aib bagi kita. Kenapa? Karena katanya konon bisa menghancurkan satu kota. Itu contohnya adalah tadi planning, di mana planning adalah fondasi dari semua fungsi manajemen. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah keseluruhan dari proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, wewenang yang tercipta dari satu kesatuan yang digerakkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga pengorganisasian ini adalah tahap pembagian-pembagian kerja dari orang yang paling tinggi sampai ke bawahannya. Yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Ya, pelaksanaan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi pelaksanaan ini adalah di mana setelah ada tadi planning, rencana, lalu ada pengarahan, selanjutnya adalah pelaksanaannya untuk rencana tersebut. Yang ketiga, itu tadi pelaksanaan. Yang terakhir ada controlling. Controlling adalah pengawasan yang dilakukan dalam tadi, sudahkah rencana dijalankan sesuai, sudahkah orang-orangnya sesuai, atau sudahkah pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan. Maka pengawasan adalah menjadi tahap terakhir dari fungsi manajemen. Oke, itu dia yang termasuk fungsi-fungsi manajemen. Sebenarnya nanti ada beberapa ahli yang menyebutkan tingkatan-tingkatan manajemen itu di luar dari yang POAT tadi. Tadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Masih ada nanti ada sondang siagian, ada juga nanti GR theory dan lain-lain. Itu nanti boleh kita cari lagi di buku dan media massa. Oke, selanjutnya termasuk kepada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu ada beberapa. Yang pertama itu nanti ada bidang produksi. Maka kalau kamu jurusan ekonomi, kalau kamu jurusan IPS di SMA, banyak nanti yang akan kamu raih bidang manajemen. Yaitu ada nanti bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang personalia, di mana ini termasuk nanti bagian SDM. Lalu ada bidang administrasi, ini bagian nanti termasuk di dalamnya akuntansi dan bagian keuangan yang lain. Dan yang terakhir adalah bagian di mana ada pengaturan di dalam manajemennya. Oke, sampai sekian materi kita di manajemen kelas 10 IPS. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Pasti Bisa bersama saya Marlin S. Silalahi. Salam sejahtera untuk kita semua.